Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengerjakan ujian di Classroom melalui Google Form. Let's play. Oke, sebelum memulai tutorialnya, saya ingin menjelaskan dulu kalau tutorial ini bisa digunakan untuk mengerjakan ujian bilingual maupun ujian reguler. Nah, langsung saja ya, kita pelajari cara mengerjakan ujiannya. Nah, yang pertama, ujian ini kalian bisa kerjakan di media atau gadget apapun ya. Contohnya laptop, handphone, tab, atau iPad. Yang terpenting bisa terkoneksi internet dan ada baterainya. Nah, berikutnya tadi yang saya bilang, pastikan baterainya terisi. Media atau gadget kalian ya harus dipastikan terisi baterainya, kalau bisa penuh. Karena kalau baterainya minim ya akan mengganggu proses ujian kalian. Selanjutnya, jaringan internet juga harus dipastikan stabil, karena kalau tidak stabil, jaringan internetnya akan mengganggu kalian saat mengerjakan ujian. Pastikan kembali jaringan internetnya. Selanjutnya, untuk meringankan gadget atau media kalian, saran saya adalah tutup berbagai macam aplikasi yang tidak kalian gunakan. Jadi khusus aplikasi yang kalian gunakan saat mengerjakan ujian saja yang kalian buka, seperti WhatsApp, Classroom, dan browser Google Chrome ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, browser yang nanti kalian gunakan itu saya sarankan dan diharuskan itu softwarenya Google Chrome ya. Kenapa Google Chrome? Karena Google Chrome paling kompatibel dengan Google Form. Jadi rekomendasinya adalah software browser Google Chrome. Nah, langsung saja kita buka Google Chrome-nya ya. Tampilannya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita diminta standby 10 sampai 15 menit. Jadi sebelum waktu dimulai, kita harus standby di Google Classroom masing-masing. Nah, ini langsung saja saya buka di Classroom masing-masing. Nah, ini kita sudah standby di Classroom. Lalu 10 menit sebelum dimulai, nanti admin akan memposting link yang berisi soal sesuai dengan mata pelajaran masing-masing ya. Jadi sesuai dengan mapelnya masing-masing nanti. Nah, seperti inilah contohnya. Oke. Nah, dalam postingan ini terdapat link yang akan kalian klik dan kunjungi nanti. Berikutnya yaitu token. Nah, token ini penting untuk kalian memulai ujian nanti. Jadi selanjutnya yaitu kalian catat token ini ya. Boleh di kertas atau di mana terserah kalian. Yang penting nanti ketika kalian sudah klik link ini, tidak balik lagi ke halaman Classroom ini. Oke, ini langsung saja misalnya kita salin. Nah, kita klik selanjutnya yaitu link yang akan menjadi tempat halaman ujian kalian. Nah, tampilannya seperti ini ya.
kita baca dulu petunjuknya, tampilan halaman ujian kita. Ini contohnya saya berikan, yaitu ujian sekolah TK. Ya, kebetulan ini sudah digunakan, tapi bisa dijadikan contoh karena mirip sistemnya seperti ini. Ujian sekolah TK, contohnya ini ya. Terus kita baca petunjuknya, isikan biota dengan lengkap, pilih atau klik jawaban yang dianggap paling benar. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. Ini pasti sesuai dengan soal masing-masing. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum kalian menjawabnya. Oke, kalau sudah dibaca, klik berikutnya. Oke, ini biodata yang harus kalian isi dengan lengkap dan benar, ya. Contoh seperti ini. Jangan lupa huruf besar semua. Huruf besar semua dan harus lengkap namanya. Nomor peserta jika ada. Jika ada yang nomor peserta. Kelas, pilih kelas kalian masing-masing. Token, nah ini dia token yang tadi ada di Classroom. Ingat, kita nggak boleh atau jangan balik lagi ke Classroom yang tadi. Bukannya nggak boleh ya, karena supaya kalian nggak bolak-balik, takutnya malah bikin nggak fokus. Lebih baik catat. Ketika sudah catat atau di copy, silakan dimasukkan ke sini ya tokennya. Nah oke, sudah seperti ini. Token sudah diisi. Oh, saya mau tes dulu. Seandainya tokennya saya buat salah, misalnya tadi huruf terakhir nanti O, muncul kata, muncul seperti ini nih. Seperti ini. Token yang Anda masukkan salah, silakan masukkan tokennya lagi ya. Muncul seperti ini, kita ganti sesuai dengan yang tadi ada. Kita ganti ya. Oke, diklik berikutnya. Ini udah sesuai ya. Oke, setelah token sesuai, maka akan muncul tampilan halaman ujian seperti ini. Oke. Sekarang ya, setelah kalian memasukkan data dengan benar, token dengan benar, kalian bisa mulai mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, serta mengerjakan soal dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Oke. Kita isi ya. Setelah kita jawab semua soal-soal yang ada, pastikan dan kalian koreksi ulang lagi apakah masih ada yang salah atau masih ada yang belum terisi. Harus semuanya sudah lengkap dan sudah kalian yakinkan. Serta jangan lupa, nah ini yang jangan lupa, dokumentasikan atau foto jawaban kalian ya. Silakan kalian dokumentasikan atau foto jawaban kalian masing-masing. Untuk apa? Untuk antisipasi atau jaga-jaga nanti seandainya ada kendala atau masalah ketika mengerjakan soal, dimana kalian harus merefresh halaman ini, terus dari ulang lagi jawabnya, kalian sudah punya jawaban-jawaban yang sudah kalian jawab. Nah, jadi dokumentasi itu fungsinya itu. Dokumentasi atau foto adalah fungsinya sebagai antisipasi jikalau kalian harus merefresh halaman ini terus disuruh mengisi ulang. Nah ya, terserah kalian seperti apa metodenya, seperti apa caranya, yang penting didokumentasikan, boleh difoto atau screenshot atau yang lain sebagainya. Nah oke, setelah yakin semua jawaban terisi dan pasti yakinnya benar, silakan klik
tombol kirim atau submit. Harus diperhatikan, minimal kalian sudah mengisi semuanya dan meyakinkan jawaban kalian benar itu 10 menit sebelum waktu selesai. Kenapa disisakan waktu 10 menit? Untuk antisipasi atau jaga-jaga seandainya jawaban kalian tidak terkirim. Ya, jadi banyak antisipasi di sini supaya ujian kalian berjalan dengan lancar. Oke, kita klik, coba ya kita klik kirim, submit. Nah, kalau ada yang belum terisi, dia akan memberitahukan. Sistem akan memberitahukan nomor berapa atau bagaimana yang belum kalian isi. Silahkan diisi. Nah, ini ada 2, isi lagi. Oke, kalau sudah yakin dan sudah dipastikan, kita kirim lagi. Nah, setelah jawaban dikirim, maka tampillah bukti kalau kalian sudah selesai mengerjakan. Ya, selamat, Anda telah selesai mengerjakan soal. Silakan dokumentasikan atau foto bukti submit ini dan silakan konfirmasi ke wali kelas masing-masing. Semoga sukses dan sehat selalu. Oke, jadi setelah selesai, ini difoto, didokumentasikan dengan catatan harus terdapat keterangan waktunya. Harus terdapat keterangan waktunya, yang dimana kalau di laptop tampilannya itu ada di pojok kanan bawah. Contohnya, nah seperti ini kalau di laptop. Seperti ini kalau di laptop. Sementara kalau di handphone ada di pojok kiri atas. Metodenya baik lagi, terserah, boleh di screenshot, boleh di foto, sebisanya dan senyamannya kalian. Oke, lanjut. Setelah itu step selanjutnya ya, setelah submit dan setelah mendokumentasikan bukti submit kalian, silakan kirim ke wali kelas masing-masing, konfirmasi kalau kalian tuh sudah selesai. Jangan sampai enggak, karena kalau belum konfirmasi kalian dianggap belum selesai. Oke, setelah selesai semuanya ya, setelah kalian selesai, sekarang saya akan menginformasikan catatan yang diberikan untuk kalian mengantisipasi dan mengingatkan ke kalian supaya nanti kalau hal-hal yang terjadi kalian seperti apa tindakannya. Oke, yang pertama, jangan sampai terlambat saat mulai mengerjakan soal. Ya, kalau terlambat nanti kalian tidak bisa masuk ke sistem atau terkendala saat mengerjakan ujian. Oke, yang kedua, jika terjadi kendala atau masalah saat mengerjakan soal, jangan panik. Silakan hubungi wali kelas masing-masing untuk memberitahukan apa kendala atau masalahnya. Jika memang harus di-refresh halaman ujiannya, maka isikan ulang jawaban yang telah dijawab sebelumnya sesuai dengan dokumentasi atau foto yang telah diberikan. Tadi sudah saya jelaskan ya mengenai dokumentasikan atau foto jawaban soal kalian. Oke, selanjutnya jika ada soal yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke wali kelas yang nantinya wali kelas akan menyampaikan ke guru mata pelajarannya. Jadi nggak perlu kalian yang bertanya langsung ke guru mata pelajarannya, cukup sampaikan ke wali kelas, nanti wali kelas akan bertanya ya, menyampaikan pertanyaan kalian ke guru mata pelajaran. Berikutnya, jangan sampai terlambat saat submit atau kirim hasil jawaban. Nah, ini jangan sampai terlambat nih, harus 10 menit sebelum selesai kalau bisa sudah submit. Antisipasi atau jaga-jaga jika terjadi sistem error atau soal error atau ada kendala yang lainnya. Oke, terakhir, jawaban yang benar dan salah tidak akan dimunculkan, serta nilai juga tidak akan ditampilkan. Untuk informasi nilai akan diberitahukan di informasi berikutnya. Oke, saya rasa cukup jelas tutorial yang saya berikan ke kalian. Oh ya, saya ada yang lupa. Ini kan tampilan di laptop, tapi kalau tampilan di handphone atau di gadget yang lainnya, tab
iPad ya dan lain-lain itu tidak beda jauh, sama, tampilannya sama, formnya sama, cara tekniknya pun sama, semuanya itu sama, tidak ada yang berbeda. Mungkin sekilas saja nih saya tampilkan seperti ini kalau di handphone. Ya seperti ini, sama semua kan tampilannya. Nah nanti tinggal kalian perhatikan saja tekniknya, semuanya sama, sampai dari awal sampai akhir itu sama semua. Oke, mungkin cukup tutorial dari saya. Sampai berjumpa dan sampai bertemu di video tutorial berikutnya.